guys. Jadi ini saya penderita anxiety disorder dan depresi. Ini sudah, jadi ceritanya itu dimulai dari 10 tahun lalu. Saya umur 36 sekarang. 10 tahun lalu saya mengingat kembali pernah kena gejala anxiety dan depresi, dan itu sangat parah ketika bisnis saya pun pengantin itu anjlok pendapatannya. Itu selama 3 tahun saya mengurung diri di kamar. Selama 3 tahun itu sangat menyiksa. Tapi saya belum mengerti apa itu anxiety disorder, penyakit apa yang aku derita. Saya tidak mengerti. Dan setelah 3 tahun saya mengurung diri di kamar, akhirnya saya bisa keluar dan melanjutkan hidup lagi, melanjutkan bisnis lagi, dan sembuh. Walaupun antara sembuh atau tidak sembuh saya juga tidak tahu, tapi ada semangat untuk hidup kembali. Saya bisa menjalani hidup kembali. Dan ketika 2 tahun lalu saya menderita lagi, yaitu dyspepsia ya. Jadi dyspepsia itu semacam GERD. Asam lambung saya meledak-ledak sampai ke area tenggorokan, heartburn bagian dada sini, dan itu sulit menelan, kehilangan semua sensasi dirasakan, dan anxiety itu pun datang lagi. Nah, di 2 tahun lalu, yaitu tahun 2023, saya sudah tidak bisa tahan. Akhirnya saya pertama kali ke psikiater dan diberikan 3 macam obat, yaitu obat penenang, obat antidepresan, dan satu lagi obat untuk saraf lambung, yaitu Dogmatil namanya. Nah, ketika saya meminum itu, progresnya sangat cepat sekali. Saya sembuh dengan sangat cepat, ya, tidak ada penderitaan. Malahan ketika saya minum obat itu, mungkin karena obat penenangnya bekerja di dalam tubuh saya, maka saya merasa tenang gitu, tenang daripada sebelumnya. Walaupun efek dari obat antidepresannya akan membuat cemas berlebih, tapi karena di obat penenangnya itu mengcover si cemasnya itu, maka saya tidak cemas begitu. Nah, proses berjalan selama 6 bulan dengan dokter pertama itu langsung mau dikurangi obatnya, dan saya gak tahan. Terus karena gak tahan
dikurangi obatnya. Ketika dikurangi obatnya, anxiety-nya kembali lagi, begitu ya. Jadi saya ke dokter yang kedua dan berobat lagi selama 6 bulan lagi. Jadi sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun lah. Nah, di sana itu sudah 2004 akhir ya, sudah sembuh. Sebabnya saya bilang ke dokternya, dok, saya sudah sembuh 80% dan saya tidak mengalami anxiety lagi, perut kembung saya tidak kembung lagi gitu. Jadi obatnya langsung diberhentikan oleh dokter yang kedua ini, tapi obat penenangnya tetap dikasih gitu. Nah, ketika saya berhenti langsung secara tiba-tiba, obat antidepresannya, saya merasa tidak apa-apa sebenarnya. Efek samping dari penghentian obat secara tiba-tiba itu saya tidak begitu merasakannya. Saya tidak mengerti. Ternyata obat antidepresan itu harus pelan-pelan dihentikan sampai tahap maintenance gitu. Karena langsung tiba-tiba dihentikan, otomatis dopamin serotonin yang di otak saya langsung turun drastis. Ketika ada masalah kecil saja, semua saya pikirin lagi, karena suasana hati saya kacau balau begitu ya kan. Jadi saya kena masalah, saham lagi ngedrop dan saya panik menjualnya. Saya rugi 100-an juta dan masih banyak masalah lain. Masalah-masalah kecil pun saya pikirkan, seperti saya menanam ini, tanaman ini tidak berhasil, itu pun saya pikirkan dan sangat menyiksa. Tapi masih bisa beraktivitas ya. Saya ke dokternya lagi, yang dokter kedua, saya bilang saya anxiety kembali, itu relapse namanya. Jadi dokternya memutuskan untuk memberikan saya lagi obat antidepresannya, mereknya Brintillex, obat antidepresan yang merek lain. Nah, di sanalah titiknya saya merasa sehancur-hancurnya. Saya sampai nangis tidak bisa dihitung dengan tangan lagi. Puluhan kali menangis setiap hari. Selama 10 hari saya mengkonsumsi obat antidepresan yang baru dikasih. Dan itu sangat menyiksa sekali. Sampai saya gelisah. Dan kalau saya duduk diam begitu, rasanya menyiksa sekali. Berdiri agak lumayan. Terus saya, karena 10 hari itu saya cek dokternya, dok, ini karena ini masih dalam rangka merayakan hari Idul Fitri ya.
Jadi dokternya cuti. Jadi semua ini saya chatting by WA. Saya chat ke dokter yang kedua, dok, saya setelah mengkonsumsi obat antidepresan resep dari dokter Brintelix ya, Brintelix atau Brintelix, antara itu pokoknya mereknya. Saya merasa gelisah banget, cemas, gak bisa berpikir, semua anxiety saya berkali-kali lipat kambuh, berkali-kali lipat. Memang ada yang bilang kalau relapse kedua itu akan arahnya 2 kali 3 kali lipat. Itu benar. Jadi saya merasakan sensasi yang sangat luar biasa, rasanya seperti mau mati. Pada hari ke-10 itu untung masih ada dokter yang baru buka, rekomendasi dari teman saya yang sudah masa pemulihan, katanya dokternya bagus. Dan memang dokter ini yang ketiga ini adalah dokter yang terkenal di Medan. Jadi saya mencari dokter itu hanya dapat slot di jam 8.30 malam. Itu udah slot terakhir. Dan mau tak mau saya mengokekan aja untuk ke dokter yang ketiga ini. Jadi saya berangkat, saya gak bisa bawa mobil lagi. Saya diantar oleh kakak saya sampai ke dokter yang ketiga ini. Ternyata di sana baru dijelaskan bahwasannya obat antidepresan itu tidak boleh dihentikan secara langsung, secara tiba-tiba. Dan aku bisa begini itu karena saya mengkonsumsi obat baru yang baru 10 hari dikonsumsi. Maka efek samping dari obat tersebut menyiksa sekali begitu. Dan saya WA ke dokter yang kedua ya, saya lupa flashback sebentar. WA ke dokter yang kedua, katanya yaudah kalau memang gelisah hentikan saja. Jawabannya hanya begitu karena dia cuti sampai tanggal 14 dan waktunya itu lama ya, sekitar 2 minggu lagi, gak mungkin saya tahan. Makanya saya mau tak mau ke dokter yang ketiga ini. Dan di sana dijelaskan begitu bahwa tidak boleh penghentian obat antidepresan itu secara tiba-tiba. Dan sudah tiba-tiba terus dikasih lagi setelah 2 bulan dikasih lagi obat yang baru. Dan obat baru ini efek sampingnya memperparah gejala saya gitu. Karena sudah 10 hari tidak ada perubahan. Akhirnya dokternya memberikan resep obat antidepresan juga, tapi dengan fungsi cara kerja yang berbeda, yaitu obat namanya Mirzap, kandungannya Mirtazapine ya, Mirtazapine atau begitulah kira-kira ya. Nah, ketika jadi kata dokternya, saya akan struggling, saya akan mampus-mampusan selama 14 hari ini. By the way, saya buat video ini di hari keempat ya. Saya akan mampus-mampusan karena satu efek dari penghentian obat Brintelix yang saya sudah konsumsi selama 10 hari itu akan menghilang, dan pastinya akan ada
withdrawal effect lah ya. Ditambah dengan obat baru yang akan masuk. Nah, otomatis otak saya kebingungan nih. Satu mau masuk, satu mau keluar. Jadi saya kena double attack, triple attack. Jadi akan mampus-mampusan menahan anxiety-nya ini. Dan bahkan biasanya setelah saya bangun pagi itu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan anxiety, semangat gitu. Itu hilang semua. Saya menjadi lebih depresi, lebih gelisah, gak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa jalan kayak setrika gitu ya, kata kakakku, jalan mondar-mandir ke sana kemari karena nggak bisa duduk itu perasaan nggak enak gitu. Dan dalam 4 hari ini saya gak menyerah ya. Memang rasanya mau menyerah, tapi saya tidak mau menyerah. Saya setiap paginya berolahraga. Saya paksakan berolahraga, walaupun kadang setelah hari kedua saya efek dari obat ini, hari kedua saya gak bisa tidurnya kebangun jam 4, jam 3 gitu kan. Kata dokter, saya chatting lagi ke dokter yang ketiga ini ya, katanya yaudah naikkan obat penenangnya jadi 1-2 mili untuk malam. Nah itu saya mulai bisa tidur, tapi bangunnya itu cepat, itu jam 5 sudah bangun. Untuk hari ini ya, jam 5 bangun. Tapi pas saya tutup mata, itu waktu bangun jantung langsung sudah berdebar-debar. Efeknya langsung ya. Jadi gak dikasih istirahat. Parah banget. Jadi 14 hari itu hari keempat ini sekarang ya, saya buat video ini. Tadi paginya saya langsung meminum obat penenangnya setengah tablet, karena kata dokternya diperbolehkan untuk minum setengah tablet pagi, setengah tablet untuk siang, agar untuk membantu masa side effect ini hilang dulu. Katanya sih selama 14 hari, tapi kata teman saya, pengalaman mereka ada yang sampai 21 hari, ada yang sampai sebulanan gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi saya baca-baca, cari tahu bagaimana cara meningkatkan serotonin yang ada di otak saya. Yaitu pertama, ini sedikit sharing ya, kita mengajari. Pertama, olahraga rutin. Yang dianjurkan tuh olahraga kardio, karena ketika kita berolahraga kardio itu membangkitkan hormon-hormon kebahagiaan yang lain seperti dopamin betul. Nah, pagi-pagi saya sudah berolahraga, treadmill di rumah dan bersepeda. Kedua, makan makanan yang cukup protein, karena di dalam protein itu terdapat triptofan yang sebagai bahan baku untuk pembentukan serotonin di otak. Makan juga harus dijaga.
Nah, yang ketiga, terkena sinar matahari. Jadi berjemur. Nah, karena berjemur itu kita mendapatkan vitamin D untuk membutuhkan serotonin juga. Jadi ujung-ujungnya gitu ya. Dan yang keempat, tidur, pola tidur yang bagus gitu. Jadi saya sudah lakukan itu beberapa hari yang sebelumnya. Saya tidak mengonsumsi obat penenang, itu tidak berefek ya, tetap parah ya. Tapi hari ini saya coba anjuran dokternya, pagi minum obat penenang, dan mudah-mudahan berhasil. Oh ya, satu lagi yang saya rasakan ketika saya berkomunikasi dengan orang, itu anxiety saya berkurang drastis. Saya merasa lebih hidup kembali berkomunikasi dengan orang. Nah, karena ini pagi hari, saya sudah menyelesaikan semuanya, olahraga, menyiram tanaman, ya, berjemur matahari. Saya tidak punya kerjaan karena ini lagi masa liburan lebaran, yang pastinya sangat lama. Jadi saya harus mencari aktivitas. Saya berdoa kepada Tuhan tadi, kayak coba ada pikiran, coba kata saya mengambil kesimpulan, karena cobalah untuk membuat video, berkomunikasi di video, sharing ke teman-teman. Maka saya tuh buat video ini menggunakan handphone saja. Mungkin suaranya kurang bagus hasil rekodannya, tapi ini adalah perjalanan saya sampai saat ini, dan saya lebih bisa mengontrol. Jadi teman-teman doakan saya agar saya bisa melewati masa transisi ini yang sangat berat, 14 hari kata dokternya ya. Bisa ada 21 hari, bisa ada 1 bulan. Masa transisi ini yang sangat menyiksa ini, aku minta teman-teman doakan, dan saya juga doakan teman-teman yang mengalami penyakit yang serupa dengan saya, anxiety disorder, dyspepsia, depresi berat, insomnia. Semoga cepat sembuh. Ya, itu yang akhir dari video saya. Terima kasih. Saya akan update lagi. Jika saya kepengen buat video, saya akan update terus di channel YouTube saya ya. Terima kasih teman-teman.